Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya akan mengangkat topik tentang canang sari sebagai penyebab inflasi. Dan ini mengaitkan bagaimana ritual kita sehari-hari di Bali, juga kaitnya dengan faktor ekonomi menjadi penyebab inflasi. Tentu kita ingin mengulik ini lebih dalam tentang persoalan apakah ini merupakan fenomena yang wajar atau seperti apa. Kita akan wawancari Dr. Igusti Ketut Widana, beliau kolumnis, penulis banyak hal juga berkaitan dengan nilai-nilai agama, spiritualitas, dan beliau juga akademisi di Unhi Denpasar. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabar, sehat ya? Astu karo, becek-becek. Tetap semangat ya, dan semangat. Sangat rajin menulis di Bali Pos, di kolom opini, dan juga di renungan yang berkaitan dengan beberapa fenomena-fenomena di sekitar kita yang berkaitan dengan keagamaan, ritual, spiritualitas, dan terakhir tentang canang sari ya, penyebab inflasi. Ya menarik juga kalau kita angkat ini, karena beberapa kali juga dari BI, dari BPS lalu mengatakan ada fenomena unik di Bali ya. Kalau biasanya kan kebutuhan pokok yang membuat inflasi, kenaikan harganya, tapi di Bali canang sari. Canang sari. Nah gimana Haji melihat ini fenomena ini? Silakan Haji. Nggih, semua. Nah inilah ketika kita bicara tentang religi dikorelasikan dengan ekonomi, maka di sini semacam ada kontradiksi ya, ekonomi dengan religi. Religi bakti, ekonomi ngalebati. Religi persoalan sembahyang, sementara ekonomi urusan sembako. Ya, kemudian di religi juga urusannya nyakup lima. Di urusan ekonomi urusannya pinggudang ngukup penglemo atau pinggudang. Jadi ada semacam kontradiksi, dan ini dalam pemahaman masyarakat umat Hindu khususnya. Ketika saya menuliskan tentang itu, memang sempat terjadi diskusi perdebatan yang lumayan sengit juga gitu. Lumayan panas gitu. Lumayan panas. Artinya kalau terjadi perdebatan yang panas, berarti ada yang tidak setuju dengan. Iya, benar sekali. Padahal yang saya tulis itu kan opini yang berdasar atas catatan BPS, ya, yang melansir bahwa salah satu penyebab inflasi itu adalah canang sari. Nah, saya sendiri juga kebiang begitu ya. Bahkan di waktu lalu agak lama sedikit pernah juga dirilis oleh BPS bahwa salah satu penyebab kemiskinan di Bali adalah upacara agama dan adat. Secara moral tentu kita sebagai umat Hindu, loh kok sebegitunya, tapi itu kan fakta berdasarkan data. Nah tentu saja kita yang sekarang bagaimana memahami persoalan itu, mengapa terjadi itu, karena secara teori ekonomi kita mengetahui ada yang namanya 3 jenis konsumsi ya. Konsumsi primer, sandang, pangan, papan. Konsumsi sekunder, itu pendidikan, transportasi, dan lain-lain. Dan ada konsumsi tersier. Nah ternyata dalam teori ekonomi tersebut, kajian ekonomi, peralatan, sarana, ritual itu masuk kategori produk budaya, digolongkan ke dalam konsumsi tersier. Oh, artinya setelah yang primer, sekunder, tersier. Jadi sarana upacara itu sebagai konsumsi tersier. Fenomena yang terjadi sekarang adalah justru konsumsi ritual yang masuk golongan tersier sekarang bergerak dia menjadi sekunder, bahkan cenderung primer. Semacam kebutuhan utama, kebutuhan pokok bagi umat Hindu yang tiada hari tanpa ritual dengan pancayatnya. Saya sempat mengulik penelitian Prof. Sukarso, di situ ditemukan catatan bahwa rangkaian ritual umat Hindu itu setidaknya setahun masing-masing keluarga itu 108 kali. Bayangkan jika 108 kali dengan jumlah umat Hindu, katakanlah dalam jumlah kakak dalam penelitian 2003 kurang lebih ada 700 kakak, 700.000 kakak. Setiap hari mengaturkan canang, setidaknya itu dibutuhkan suplai bunga 25 ton. Busung setidaknya 37.000 ton. 25.000 ton untuk bunganya, 37.000 ton untuk busungnya.
Nah, persoalannya ketika supply dalam bentuk bunga untuk canang sari, busung untuk ceper canang, ketersediaannya terhambat, baik oleh iklim, oleh lahan menyempit, oleh petani yang semakin terpinggir, ya. Sementara kebutuhan tidak pernah terhenti. Ya. Jadi persediaan, jadi demand and supply and demand di sini. Penawarannya, ya. Jadi ketika persediaan bahan baku pokok untuk canang sari itu sedikit, permintaan banyak, jelas harganya naik. Ini yang memicu. Ya, ya. Sehingga persoalannya kembali kepada kita. Mengapa itu terjadi? Bagaimana hal itu kemudian bisa kita pahami sebagai sesuatu. Secara ekonomi itu sesuatu yang faktual, tapi secara religi bagaimana kita bisa mengkorelasikan antara kebutuhan tersier terhadap canang yang meningkat jadi kebutuhan primer, bagaimana kita mengkondisikan diri dalam pengelolaan keuangan keluarga. Sehingga tidak ada kesan bahwa canang sari itu yang memang masuk komoditi dia, sehingga dikonsumsi dan itu kena hukum ekonomi dia. Persoalan bagaimana kita ekonomi dengan religi bisa bersanding, menjadilah ekologi. Ekologi, ya. Ekonomi bersanding dengan Religi. religi, sehingga tidak terjadi semacam ketimpangan, sehingga ada kesan kita seakan syok gitu mendengar apa yang dirilis oleh BPS. Artinya begini, kalau kita bicara tentang inflasi itu artinya bahwa terjadi penurunan daya beli masyarakat. Ya, betul. Artinya pengeluaran kita bertambah, pendapatan kita tetap, pengeluaran kita bertambah karena harga canang sari yang meningkat, sehingga ini membuat masyarakat menjadi miskin ya, tanda kutip, karena daya belinya kurang begitu ya. Lemah. Nah, artinya apakah kemudian Gusti ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa kebutuhan tentang religi, misalnya membantu canang sari yang setiap hari itu sebagai kebutuhan tersier, harusnya secara teori kan begitu ya? Iya, secara teori. Jangan dibawa ke primer ya, tetap saya dia ditempatkan di tersier gitu. Tersier. Ya. Tapi kalau kita melihat kan ini persoalan kebutuhan, artinya banyak mengatakan bahwa canang sari itu wajib, tapi kalau dari kajian agama menapis sebenarnya, apakah memang wajib setiap hari atau gimana gitu? Kalau kita merujuk pada teks Manu Semerti ya, itu Adiaya 3, sloka 68 dan 69. Di sloka 68 itu dengan jelas tegas disebutkan bahwa setiap kepala keluarga itu ada peluang untuk melakukan proses tanda petik pembunuhan. Disebut di sana dalam terjemahan Gede Pujo itu penyembelihan. Tempat masak, kemudian batu pengasah, lesung, ya, kemudian alu dengan lesung dengan alunya, dan jeding tempat air. 5 saja sebenarnya yang diwajibkan oleh sloka 68 Adiaya 3 Manu Semerti itu untuk melakukan persembahan dalam bentuk yang di Bali disebut dengan Banten Saiban, Banten Jotan, yang termasuk kategori Yadnya Sese. Dan ini merujuk pada sloka Bhagavad Gita juga ya 3:12 dan 13. Ya, Adiaya 3, sloka 13 dan 14. Di situ disebutkan keinginan untuk mendapat kesenangan sudah diberikan para dewa. Ia yang menikmati kesenangan tanpa mempersembahkan yadnya sama dengan pencuri. Di sloka 14-nya bahkan dikatakan ia yang tidak mengaturan yadnya menikmati yadnya tanpa persembahan sama dengan memakan dosa. Atas dasar itulah muncul yadnya sese yang di Manu Semerti yang saya sebutkan tadi, pilah hanya 5 dalam bentuk yadnya sese, yaitu Banten Jodan yang berupa nasi, lauk, garam, dan sejenis itu. Persoalannya mungkin ketika keberadaan ekonomi keluarga masyarakat Bali, umat Hindu semakin tahun semakin meningkat, terjadi penguatan kemampuan ekonomi, sehingga daya ekonominya juga semakin meninggi, sehingga muncullah, terus terang saja di waktu saya masih kecil ya, memang biasa itu membantan saiban saja di kala sehari-hari, nidya karma namanya. Sementara membantan canang itu hanya pada kesempatan rerainan tertentu, purnama, tilam, kejang kliwon, atau lebih meningkat lagi di saat galungan, kuningan, dan sebagainya. Saya juga mendengar hal yang sama. Artinya orang tua dulu mengatakan, yang masih hidup sekarang ini ya, dulu zamannya beliau-beliau ini masih muda, mungkin Haji juga sama,
bahwa Canang Sari itu tidak setiap hari, Iya, gitu ya. tidak. Hanya Kanjeng Kliwon, gitu ya, kemudian Purnama Ilem dan lain-lain yang penting gitu ya. Iya. Tapi sekarang itu sudah menjadi, artinya kalau kita lihat dari sejarah sebenarnya nggak mesti tiap hari berarti aja ya. Nah, ini kembali kepada apa yang kita terima dari sejak ya zaman lalu lah kita katakan. Memang sebegitulah. Tapi boleh jadi karena memang keadaan waktu lalu di zaman kuno begitu kan, keberadaan masyarakat Bali kan relatif di bawah, masih belum Ya, ke secara tingkat ekonomi. sejahtera. Kita bisa lihat dari video-video masa lalu itu bagaimana hanya untuk kebutuhan sandang saja lebih banyak yang tidak mampu. Makanya ada model-model yang selalu dalam keadaan telanjang di masa lalu. Artinya secara ekonomi saat itu belum berkemampuan. Nah, ketika kemampuan ekonomi semakin meningkat, kesejahteraan semakin meningkat, maka disitulah kemudian dengan pola pikir bahwa kita saja mendapatkan anugerah setiap hari. Masa kita hanya untuk ngatur orang Canang tidak mau begitu ya? Sehingga dari Saiban meningkat menjadi Canang. Persoalannya ketika dalam hukum ekonomi di saat sekarang itu terjadi suatu analisis bahwa salah satu penyebab inflasi, bahkan saya sebutkan tadi kemiskinan, itu kan riskan sekali. Seolah-olah apa yang kita lakukan dalam konteks religi, dalam ngaturang bakti, melalui sarana Canang, Sodo, Pejati, dan sebagainya, itu menjadi salah satu penyebab kemiskinan. Sehingga bagaimanapun secara moral kita shock gitu, tidak terima. Nah, persoalannya bukan masalah kita shock atau tidak terima. Bagaimana sekarang umat Hindu bisa masing-masing keluarga mengkondisikan diri masing-masing. Jika memang berkemampuan, tentu tidak ada persoalan. Tetapi ketika kita seakan mengikuti tren, misalnya dengar kata Pisago, masak Banten Saiban kan cara janin harus misi canang, belum misi rarapan, belum misi roko, belum misi kopi dan sebagainya. Kalau kita ikuti, bahkan untuk Saiban saja kalau diwajibkan di Manu Sumarti tadi 5 tempat, sekarang kan bisa ada sampai 150 tanding Saiban itu. Semua tempat. Ya, inilah Mulai agama dari peligi-peligi ya, sampai song-song yang dia juga ya, dikasih gitu ya. agama rasa itu. Jadi ketika kita bermain di agama rasa, rasanya kok di situ perlu di tempat ini. Sehingga ini nama. Ketika kemampuan ekonomi apalagi dengan hantaman pandemi waktu lalu kan terpuruk. Nah, mulailah berpikir secara ekonomi bagaimana, mulailah muncul wacana-wacana efisiensi, penyederhanaan, kembali ke Weda dan sebagainya. Karena di Sloka Bhagavad Gita 926, tadi ada 9 Sloka 2 hanya disebutkan, siapapun dengan kesujudan mempersembahkan kepadaku sehelai daun patram, ya, setangkai bunga puspam, sebiji buah palam, ditambah toyam, sekarang malah ditambah ayam lagi. Kan nambah-nambah lagi. Nah, itulah kehebatan leluhur kita, kreasi imajinasi religinya luar biasa, sehingga unsur daun, bunga, buah ditransformasi menjadi Banten, Canang, Sodan, Pejati, belum lagi Banten jenis lainnya sesuai dengan tingkatannya. Tadi intinya pada bagaimana kita beriatnya itu juga menyesuaikan dengan kemampuan itu yang penting. Jangan hanya ikut-ikutan ketika tetangga Banten tiap hari ya kita juga ikut. Artinya boleh mengambil misalnya yang sesuai dengan kondisi ekonomi gitu ya. Betul. Tadi sebutkan tentang ekoligi kan gitu, itu penyesuaian berarti ya. Iya, penyesuaian. Kepentingan ekonomi dengan kepentingan. Baik, Baik, sebagai closing statement untuk mempertegas kembali apa yang menjadi semacam harapan Haji kepada pemirsa umat Hindu di Bali, ya, masyarakat Bali berkaitan bagaimana supaya Canang Sari ya, kalau bisa jangan sampai kemudian menjadi pemicu inflasi gitu ya, katakanlah. Silakan. Jadi ada semacam pandangan saya yang menyatakan bahwa Canang itu bagian dari Upekara atau disebut dengan Banten. Sejatinya kata Banten itu Banten, ulian kesadaran. Kesadarannya berdasarkan pencerahan yang kita dapatkan berdasarkan teks-teks sastra atau pustaka suci, seperti Bhagavad Gita yang disebutkan tadi, patram, puspam, palam, toyam dan sebagainya, tidak dikreasi lagi untuk kondisi umat yang dalam keadaan ya boleh dikatakan kurang. Ini berlaku dresta yang disebut ngaturang sakesidan, semampunya. Ya,
Jangan sampai nanti Banten atau Bebanten itu menjadi terpleset maknanya jadi Bebanten. Beban ya, Nah, beban ya. jadi beban kehidupan, ya. Beban Dan kehidupan. sebuah beban, biar medan gitu ya. Oh, Secara ekonomi, secara psikologi, belum sosiologi, lihat tetangga, pisago, semeton dan sebagainya. Ini hantaman buat kita sebagai umat Hindu yang dalam konteks ini sedang memberikan pemahaman bahwa yang dimaksud dengan yajna itu dalam segala bentuknya adalah kurban suci yang dilaksanakan secara tulus ikhlas dan tanpa pemberi. Kalau itu saja menjadi dasar, tidak ada semacam jor-joran, gengsi dan sebagainya untuk urusan ritual. Persoalannya kan ritualisme sudah berbaur dengan konsumerisme. Dan disinilah muncul gengsi. Kalau tidak bisa ngikuti cara jani, seakan kita merasa minder, ya, tidak mempunyai tempat dan sebagainya. Itu persoalan, karena itu kembali ke konsep Banten itu sendiri, ke konsep yadnya tulus ikhlas, Banten itu ban entan ulian kesadaran. Itu kata kunci. terima kasih Ji Gusti Kertowidana yang sudah memberikan kita pemahaman tentang bagaimana sebenarnya ya bagaimana ritualisme sudah dicampur adukan dengan konsumerisme ini juga membahayakan. Artinya tapi yadnya itu adalah pengorbanan suci tulus ikhlas, itu yang penting ya. Jangan sampai Banten menjadi beban dan enten gitu apa sudah beban dan juga ditekan ya. Ya, kembali kepada kemampuan masing-masing menggunakan nalar juga dalam kita bagaimana beragama sehingga tidak menjadi Ya, terima kasih Ji ya tadi atas penjelasannya tentang bagaimana Canang Sari dan ekonomi. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pemahaman kita bersama. Bukan kita melarang orang untuk menggunakan Canang Sari ya tiap hari ya, tapi menyesuaikan ke kondisi perekonomian masing-masing kembali ke itu konsep yang penting. yadnya dan Banten. Kembali ke konsepnya ya. Jangan karena gengsi, karena ini kalau misalnya karena gengsi itu nilai yadnya juga akan berkurang. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup Bali Post Talk kali ini dengan Pramosanti. Om Santi. Om Santi, Santi. Terima kasih, sampai jumpa.